Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 sekolah dasar. Senang sekali di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar untuk materi semester 2. Di awal semester 2 ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, dan kita akan belajar di pembelajaran yang keempat. Adik-adik, pada pembelajaran yang kedua, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Dan pada pembelajaran kali ini, kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun, alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Lakukan dengan iringan musik, dan kalian bisa memilih iringan musik yang sesuai. Kita lanjutkan ke bagian ayo membaca. Di buku siswa, kalian bisa melihat di situ ada bacaan berjudul Air dan Angin adalah Sumber Energi. Saya akan bacakan, kalian simak dan pahami isi dari bacaan tersebut. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya tidak lain adalah air di bendungan itu dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air itu akan menggerakkan kincir atau turbin. Nah, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Dan berikut ini adalah beberapa nama pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PLTA Jatiluhur. PLTA Jatiluhur ini lokasinya terletak di Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga PLTA Maninjau. PLTA Maninjau ini berada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga ada PLTA Karangkates. PLTA Karangkates ini berlokasi di Malang, Provinsi Jawa Timur. Ada juga PLTA Sigura-gura. PLTA Sigura-gura ini terletak di Simorea, Sumatera Utara. Kemudian ada PLTA Musi yang letaknya atau lokasinya itu di Kapahiang, Provinsi Bengkulu. Dan yang terakhir ada PLTA Gajah Mungkur. PLTA Gajah Mungkur ini berlokasi di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Itulah nama-nama PLTA beserta lokasi pembangunannya. Kita lanjutkan. Sumber energi lainnya selain air itu adalah udara. Di dalam udara itu terdapat oksigen. Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia, kita semua bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga ternyata dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak itu disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik sama seperti air yang kita bahas di awal. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang terbesar di Indonesia itu terdapat di Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Kalian perhatikan huruf-huruf pada kotak yang berada di sebelah kanan.
Kalian diminta untuk menemukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan yang sudah kita pelajari tadi. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal, kemudian berikan tanda jika sudah menemukannya. Baiklah, mari kita sama-sama mencari 8 kata tersembunyi yang ada di dalam kotak, dan ke-8 kata tersebut itu terdapat pada bacaan yang sudah kita baca tadi di awal. Yang pertama, di dalam kotak itu kita akan menemukan kata energi. Kemudian kita bisa menemukan kata generator. Lalu ada kata kincir. Ada juga kata angin di sini. Oksigen. Lalu ada kata waduk. Kita juga akan menemukan kata listrik di sini. Rupanya di situ hanya ada 7 kata, yaitu energi, generator, kincir, waduk, listrik, angin, dan oksigen. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang kedua, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 dan 34. 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai 34, yaitu yang pertama, bahwa air merupakan sumber energi bagi tubuh dan juga sumber energi listrik. Yang kedua, aliran air dari bendungan itu memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Informasi yang ketiga, bendungan atau waduk itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Informasi yang keempat, bahwa udara itu bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Dan informasi yang kelima, angin memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir. Itulah 5 informasi tentang sumber energi yang ada pada wacana di halaman 32 sampai 34. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Di situ ada 2 buah kotak, kotak di sebelah kiri dan kotak di sebelah kanan. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat yang ada di kotak sebelah kiri dengan kata yang tepat yang terletak di kotak sebelah kanan. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah energi. Kemudian yang kedua, kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Kita beri tanda dulu energi, ini sudah digunakan. Kemudian kalimat yang kedua, kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Jawabannya adalah generator. Generator sudah kita isi. Kemudian kalimat yang ketiga, air adalah contoh titik-titik energi. Air adalah contoh sumber energi. Kemudian kalimat yang keempat, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Kata yang tepat
adalah kata kinetik. Energi kinetik air itu dapat menggerakkan kincir air. Dan yang terakhir yaitu kata oksigen. Saat bernapas, manusia itu menghirup oksigen. Sekarang kita lanjutkan. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, namun energi tersebut terbatas persediaannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari lingkungan, kita semua harus selalu menghemat energi. Itulah pembahasan kita untuk materi tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi pembelajaran yang keempat.